Ya itu ya Jokowi kadang Rocky kala dia Gerung lagi. soundbite-nya dia doyan itu apa namanya Orangnya ini bunyi-bunyian memang kalimat doang tuh imperialisme gaya baru di mana apapun yang itu dilakukan oleh berarti Presiden ada satu Jokowi sistem yang pasti masuk merangsek akan ke selalu Indonesia melalui dikritiknya. fasilitas e-commerce itu ya memang dari awal e-commerce itu ada fasilitas yang dipakai oleh global player global capital player itu untuk mengefisienkan. Jadi Seperti TikTok yang Shop ini mempermudah dilakukan UKM-UKM yang selalu tetap harus pemerintah saat ini yang melewati meregulasi apa namanya ulang e-commerce yang udah ada dah TikTok lebih Shop dahulu ya. Shopee apa Tokopedia segala macam itu. Jadi persaingan di antara para kapitalis ini justru dipilih oleh rakyat untuk menguntungkan atau mempercepat keuntungan produksi di wilayah-wilayah yang lebih cepat terhubung dengan pasar melalui TikTok Shop ini kan. Jadi banyak betul orang yang secara mandiri membuat toko kecil di situ dan dia langsung upload ke TikTok. Nah, itu kan marketnya paling ya 300.000 sehari itu. Tapi karena dia banyak maka terganggulah yang besar-besar ini. Jadi dalam teori ini intercapitalist struggle itu dan negara justru berpihak pada mereka yang punya kaitan dengan negara. Jadi kalau mau free fight capitalism biarkan TikTok Shop itu bersaing dengan Tokopedia, dengan Shopee. Kalau kita mau persaingan kapitalistik murni itu, jangan negara ikut campur dong. Kalau begitu negara mesti batalkan semua, kan itu dasarnya tuh. Seperti biasa ya, Rocky Gerung lagi dan Rocky Gerung lagi. Selalu dia mengkritisi apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan saat pemerintah memutuskan untuk menutup TikTok Shop, di mana meregulasi ulang agar memisahkan platform sosial media dan e-commerce tidak jadi satu, itu juga tak luput dari kritikan Rocky Gerung, di mana dia curiga TikTok Shop ditutup ini karena saingi e-commerce milik orang yang dekat dengan Presiden Jokowi. Inilah pikiran-pikiran dan narasi-narasi yang digunakan untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Rocky Gerung lupa ya, kalau Pak Jokowi melakukan hal ini untuk memproteksi ataupun melindungi UMKM yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena yang terjadi saat ini di TikTok Shop ini persaingan harganya ini luar biasa tidak sehat. Terdapat yang sering disebut orang sebagai predatory pricing, di mana barang yang dijual itu harganya itu terlalu murah atau murahnya kelewatan, nggak masuk akal. Ada yang menyebut harga batik itu hanya 15.000, terus harga baju itu hanya 5.000. Dan jika hal ini ya terus berlanjut, dibiarkan dan tidak diregulasi ulang, itu akan sangat berbahaya bagi UMKM di negara kita. Lama-lama pasti akan banyak yang berguguran dan tumbang karena tidak bisa bersaing dari segi harga itu tadi. Dan sekali lagi ya, ini bukan TikTok Shop-nya ditutup ya, tapi dipisahkan antara sosial media TikTok-nya dan TikTok Shop sebagai marketplace. Karena kalau platform sosial media dan e-commerce itu digabungkan jadi satu seperti TikTok saat ini, algoritmanya jadi satu, itu akan sangat berbahaya untuk ekonomi digital Indonesia. Alasan mengapa TikTok Shop diregulasi, bukan ditutup ya, tapi ditertibkan. Yang pertama, kerugian UMKM lokal. Hal ini dipicu oleh viralnya pasar Tanah Abang yang sepi akibat tidak bisa bersaing dengan produk impor. Saingan tidak sehat, ini masih seputar kalah saing. Makanya pemerintah tidak ban ya, cuman ingin sosmednya dan shopnya dipisah. Karena kalau masih digabung, akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Benar juga sih, kalau artis yang live, viewersnya dari UMKM tadi, yang live akan kesedot habis. Yang punya followers banyak, jualannya pasti laris. Tayangan live-nya pasti FYP, sedangkan UMKM kecil akan sulit bersaing. Yang ketiga, ketakutan pada Project S TikTok. Dengan mudahnya, produsen atau pabrik bisa langsung menjual ke konsumen. Mereka memiliki algoritma untuk membaca barang apa saja yang laku di negeri kita, dan mereka bisa produksi sendiri dan jual sendiri dengan gampangnya.
Jadi disinyalir ini akan membahayakan jutaan UMKM kita dan bisa merusak ekosistem perdagangan dalam negeri. Akan banyak orang kehilangan pekerjaan bila pabriknya langsung jual ke konsumen, dikirim langsung dari Tiongkok. Yang keempat, adanya predator pricing. Harga produk terlalu murah. Itu disinyalir kalau dari versi pemerintah ya, karena produk tersebut tidak melalui impor yang legal. Tidak ada SNI-nya, tidak ada BPOM-nya, sehingga bisa begitu murah dan tentu saja ini pelanggaran yang cukup berat. Yang kelima, pemerintah kita tegas tidak ingin dijajah secara ekonomi. Setelah melihat 4 alasan di atas, maka Pak Presiden Jokowi begitu tegas dan tidak gentar. Sekalipun CEO-nya TikTok sudah datang untuk nego masalah ini, namun tidak juga menyelesaikan masalah ini. Ini patut kita acungi jempol karena pemerintah kita ingin melindungi negara dan rakyatnya. Maka keputusan untuk meregulasi dan mengatur dan memperketat sebuah sosmed adalah sangat bijak, terlepas dari semua kontroversi yang ada. Keputusan tersebut tentu sudah didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. Kita nggak sadar, tapi pasti ada. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Saya nggak usah sebutkan aplikasi apa. Sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan. Karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Nih alasannya tuh, dengar sendiri tadi kan, kenapa TikTok Shop ditutup. Dalam waktu beberapa bulan aja, 123 juta, 40% dari penduduk Indonesia ya, yang bertransaksi di TikTok Shop. Berapa duit? Kita dengar lagi pidato Bapak Presiden. 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah. Hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90% hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce. Itu tadi sangat tidak masuk akal. Masih bagus, tapi 90% barang impor. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Saya mengapresiasi sikap dari Jokowi yang tegas akan mengatur social commerce. Mestinya, ini kan dia itu sosial media, kan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Sayangnya, narasi yang dibangun ini seakan-akan mau menutup TikTok Shop. Enggak kawan-kawan, enggak kayak gitu. Jadi inti regulasi ini adalah memisahkan antara social media dan e-commerce-nya. Dalam hal TikTok, sosmed TikTok dan TikTok Shop-nya. Dalam video saya sebelumnya, saya mengemukakan bahwa di Eropa bahkan sudah ada yang namanya Digital Market Act. Di India, regulasinya sudah sangat ketat. Nah, di Indonesia ini ya masih sangat longgar. Ada beberapa alasan kenapa saya mendukung kebijakan ini. Yang pertama, kawan-kawan semua, penggabungan sosial media dan e-commerce dalam satu platform akan sangat berbahaya untuk keamanan data kita. Jadi set data sosmed dan e-commerce itu berbeda. Demikian pula dengan algoritmanya. Nah, dengan penggabungan dalam satu platform, maka platform akan menguasai data kita sehari-hari. Kawan-kawan bisa bayangkan, jika data perilaku puluhan juta pengguna platform ini dikuasai oleh satu platform, bahaya sekali. Dari situlah pintu masuk produk-produk impor yang harganya murah nggak masuk akal, yang dalam tanda kutip membunuh UMKM.
Ada 65 juta UMKM yang berjualan produk-produk lokal di Indonesia. Nggak bisa dikontrol. Ini yang membuat Tanah Abang sepi. Pabrik-pabrik batik tutup. Konveksi jilbab tutup. Anda bayangkan, ada batik harganya Rp15.000 saja. Nggak masuk akal. Nah, gimana produk domestik bisa bersaing dengan harga-harga produk seperti itu? Ya pasti mati. Pertanyaan saya adalah begini. Gimana caranya itu barang-barang bisa super murah? Kalau bukan karena satu, disubsidi oleh platform, atau barang selundupan dengan rupa-rupa motif, dari mulai thrifting barang impor sampai white labeling. Nah, praktek ini disebut predatory pricing, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang biasa jualan online sebetulnya nggak perlu khawatir. Ini bukan tentang TikTok yang ditutup, bukan. TikTok hanya diregulasi. Kawan-kawan tetap bisa jualan. Hanya tidak di dalam sosmed TikTok, tapi di aplikasi TikTok Shop. Nggak ada yang berubah, hanya berubah perilakunya saja. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa regulasi teknologi itu memang selalu kalah populer di negara manapun. Kenapa? Karena regulasi teknologi selalu ketinggalan dengan proses masyarakat menyerap inovasinya. Namun kita harus paham juga bahwa pemerintah atau kita semua harus melihat kepentingan jangka panjang dan mengedepankan kepentingan nasional, yaitu melindungi rakyat yang lebih luas dan juga generasi yang akan datang. Jangan melihat terlalu parsial atau kepentingan sesaat. Ingat ya kawan-kawan semua, tetap bisa berjualan, tidak akan mati. Hanya merubah saja perilaku jualannya, yang biasanya di sosmed, sekarang dilakukan di platform e-commerce. Dalam hal ini, tetap di TikTok Shop, tapi bukan di dalam platform sosmed TikTok-nya. Karena yang diregulasi adalah social commerce-nya. Social media dan e-commerce dipisahkan, bukan dimatikan. Sekali lagi, bukan dimatikan. Hati-hati, jangan terjebak dalam narasi yang negatif.